Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama kedua pasien saya. Beliau ini mengalami vaginismus ya. Jadi vaginismus itu kesulitan untuk melakukan hubungan suami istri karena berbagai masalah, berbagai hal. Nah, langsung saja kita mulai. Ibu menikah sudah berapa lama? Kami menikah sudah 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya. Nah, selama 1 tahun menikah itu pernah melakukan hubungan suami istri atau belum? Pernah, tapi belum berhasil. Belum berhasil. Jadi penetrasinya itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa Iya. memasukkannya. Nah, kalau melakukan hubungan itu yang dirasakan apa? Ketika mau melakukan itu, saya merasa sangat takut, cemas gitu, sehingga ketika ingin melakukan hubungan badan seperti itu, kesulitan seperti ada dinding di dalam yang tidak bisa ditembus. Oh, Seperti kayak itu. mentok gitu ya. Iya. Rasanya apa tuh? Rasanya sakit. Sakit ya. Iya. Jadi mentok seperti ada dindingnya, Iya. sakit, kemudian menimbulkan trauma. Iya, betul. Nah, traumanya ini benar-benar yang cukup parah ya. Jadi Iya. sampai ketakutan sehingga setiap melakukan selalu tidak pernah berhasil ya. Iya, betul, Pak. Oke. Yang kalau Bapak ketika melakukan itu memang mentok ya. Dia didorong nggak bisa ya. Kaku gitu. Iya, Kaku betul. ya. Jadi kayak ada dinding gitu. Ada dinding yang menghalangi gitu ya. Iya. Oke, jadi selama 1 tahun lebih ya sudah menikah. Nah, kemudian tahu ini vaginismus tuh dari mana? Kemudian infonya seperti apa kok sampai oh ini vaginismus nih gitu. Iya, jadi awal kita menikah itu ketika belum berhasil, nah kita cari-cari gitu. Saya khususnya mencari itu kenapa sih gitu. Nah, walaupun pada awalnya ada teman yang bilang ketika saya cerita jangan-jangan kamu vaginismus gitu. Nah, itu suatu hal yang belum pernah saya dengar, bahkan tidak tahu gitu. Kemudian saya cari di Google. Ternyata itu benar ada penyakit dan ciri-ciri yang dibuat di situ tuh sama seperti yang saya alamin gitu. Emang ciri-cirinya apa tuh? Kesulitan dalam melakukan hubungan badan akibat ada kecemasan gitu. Jadi penis sulit masuk seperti itu dan merasakan kesakitan seperti itu, Pak. Emang beneran sakit ya itu ya? Iya, Saat itu ya? Iya. Karena mentok itu ya? Iya, Pak. Jadi sakit. Cemasnya tinggi juga? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya. Yang dibayangkan apa sih? Kan orang cemas tuh takut ini, takut itu. Nah, ya ketika melakukan itu yang dibayangkan apa? Yang dibayangkan seperti kita tuh punya kulit langsung tersayat oleh pisau gitu. Kayak mau sobek gitu ya, Iya. berdarah-darah gitu. Nah, punya bayangan itu sebelumnya memang pernah dapat cerita atau itu imajinasi sendiri aja gitu? Kalau imajinasi sebenarnya tidak, tapi kadang sebelum menikah juga dengar juga nanti kalau pertama kali melakukan itu ada rasa sakit seperti itu. Nah, saya juga membayangkan, oh ya mungkin sakit ya, kulit yang mungkin beda dengan kulit kita gitu, pasti itu sangat menyakitkan seperti itu. Jadi pikiran mindsetnya juga sudah terganggu juga. Sudah terganggu Iya. ya. Mindsetnya sudah terganggu ditambah pengalaman pada saat melakukan kayak nabrak, mentok, dan nggak bisa diteruskan akhirnya sakit gitu Iya, ya. betul, Pak. Oke, nah kemudian bisa tahu klinik Hipnomedika ini dari mana informasinya? Kenapa tiba-tiba bisa datang ke sini gitu? Iya, jadi saya cari info, saya selalu cari informasi gitu. Jadi ada dapat satu tempat pengobatan, namun biayanya itu sangat mahal, Mahal memang ya, ya. puluhan Iya, juta ya. Iya. Nah, kemudian saya kembali melihat itu, saya lihat di video TikTok media sosial. Nah, setelah saya lihat, saya buka kemudian videonya, terus langsung saya hubungi dokternya. Oh, video pas di sini itu Iya. ya, video klinik sini. Video klinik yang ada pasien juga sembuh Oh, tanpa iya. operasi, tanpa bius gitu. Jadi emang takut disuntik juga ya? Iya, takut. Takut disuntik, takut dibius, takut operasi gitu takut ya? Iya, Gitu. takut. Oke, setelah itu akhirnya datang ke sini, Iya. kemudian terapi ke sini ya akhirnya Iya, ya. betul. Kemudian berhasil bisa melakukan penetrasi atau memasukkan alat
kelamin pria ke istri itu terapi ke berapa waktu? Itu terapi di hari kedua. Terapi kedua ya? Iya. Jadi terapi pertama baru Iya, pemeriksaan, betul. screening ya. Hari kedua terapi sudah bisa melakukan Iya, hubungan itu ya, udah bisa masuk ya? iya bisa. Nah, kan sebelumnya terbayang ya kalau melakukan itu sakit, ini. Nah, setelah diterapi, kemudian bisa memasukkan itu, rasanya sesakit yang dibayangkan nggak? Tidak, Tidak ya? tidak ya. Tidak sakit banget gitu nggak ya? Dan tembok yang menghalangi itu sudah hilang ya? Iya, sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Yang tadinya kan kemarin sebelum diterapi kan mentok ya? Iya. Setelah diterapi temboknya hilang, Iya. rasanya apa emang? Ketika sudah diterapi, pertama kita menggunakan dilator itu. Nah, Pakai dilator nomor berapa? nomor 1, 2, dan 3. Lancar? Lancar. Udah bisa masuk lancar Iya, ya? rasanya tidak begitu menyakitkan gitu. Apalagi setelah terbiasa, ya rasanya tidak terlalu menyakitkan dan tidak terlalu menegangkan. Ketika Maksudnya tidak seperti yang dibayangkan, Iya, gitu kan? Kalau yang dibayangkan kan akan seperti sakit, kena pisau, kena gitu. pisau, sobek dan lain sebagainya kan. Tapi setelah mengalami yang sebenarnya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata tidak sesakit yang dibayangkan. Bahkan mungkin tidak sakit ya. Iya, Tidak sakit kan? tidak Hanya ada rasa tapi tidak sakit kan? sakit. Nah, memasukkan dilator sendiri udah berani? Sudah Sudah bisa ya? Sudah bisa sendiri ya? sudah bisa. Kalau orang vaginismus itu kan biasanya kalau belum diterapi itu jangankan masukkan dilator, megang aja takut Iya. gitu karena cemasnya tinggi. Emang sebelumnya ada riwayat pencemas ya? Iya, saya orangnya pencemas, Gampang cemas, takut sakit, takut sakit. nggak tahan sakit ya? Iya, berlebihan ketakutan pada sakit. Berlebihan ya. Jadi respon terhadap sakit itu berlebihan. Oke, jadi ini sudah terapi keempat ya ke sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 terapi kedua sudah bisa memasukkan, terapi ketiga dan keempat kita sedang peningkatan lah supaya lebih nyaman, supaya lebih nyaman dan seterusnya. Jadi nanti terapi di sini tidak hanya 4 atau 5 kali, tetapi kalau memang masih ada gangguan, masih ada hambatan, itu masih tetap bisa datang ke sini dan tidak perlu bayar lagi. Cukup pokoknya di sini itu kita garansi sampai sembuh untuk vaginismus ini. Dan di luar sana itu juga banyak orang yang mengalami vaginismus, kalau tidak diatasi itu bisa berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi kalau di sini pemirsa mungkin ada yang mengalami vaginismus, harus segera diatasi karena kalau berharap sembuh sendiri akan sulit ya. Sulit nggak kira-kira kalau tanpa diterapi deh mau mencoba sendiri gitu, kira-kira susah nggak? Kalau dari pihak laki-lakinya makan bisa nggak nih? Kalau jadi begini aja terus gitu kan? Susah kan? Mau dipaksa juga malah Masalah. teriak, nangis, kakinya ngenceng kan? Kakinya ngunci terus kan? Betul. Iya kan? Ngunci terus ya. Memang vaginismus itu perlu diterapi. Terapi yang tepat, perlu treatment yang tepat. Kalau penanganan cepat, insya Allah bisa sembuh. Dan nanti di rumah latihan terus ya. Jadi ini kan mungkin belum 100%, masih ada beberapa persen yang perlu ditingkatkan. Jadi nanti dengan latihan pakai dilator supaya lancar, kemudian setiap hari lakukan hubungan ya. Sehari sekali lah ya, atau selang-seling, hari ini ya, besok enggak, besoknya lagi ya, supaya maksimal. Jadi traumanya juga sudah hilang, berkurang, ditambah pengalaman baru yang menyenangkan. Oke, jadi itu saja, mudah-mudahan sembuh 100%, cepat dapat momongan, cepat hamil ya. Dan orang-orang yang mengalami vaginismus di luar sana bisa terbantu, bisa sembuh di sini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.